Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, seluruh jamaah kajian subuh Masjid Ar-Royan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, para sesepuh, para hujaj yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, lebih khusus tentunya seluruh daripada pengurus DKM Masjid Ar-Royan. Dengan iringan doa, mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur untuk taat kepada Allah, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah jadikan anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah, dan Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan iman Islam kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju Masjid Ar-Royan dan merangka melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu kita itikaf, lalu kita yaitu duduk di majelis ta'lim. Mudah-mudahan semua rangkaian kegiatan-kegiatan kebaikan ini Allah catat menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah dan tujukan kepada guru-guru kita, para orang tua kita, para masyayikh, para auliyaillah, khusus tentunya orang-orang yang telah berjasa terhadap Masjid Ar-Royan, yaitu yang telah memberikan sumbangsinya, sedekahnya, yang sudah dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dijadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidupnya, Allah luaskan rezekinya, Allah balas dengan berlipat ganda. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma rahmi ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin was sahabati wat tabi'in syuhadul qadir ajrun syahsyar bilatum a'adam wa alaina min barakati makaramati waswalim fi dunya wal akhirat, thumma ila rahmi habibuna an habibun bin rahman wa sahabatu min a'adam wa sallim. ثم نحيي جميع العلماء في جمعية نهضة العلماء كياسم الشاري وكي محمد سبوم وكي سمسم عارفين وكي علي معصوم وكي أحمد محمد بسم بل من حمد وجميع العلماء الذين ينشرون عقيدة أهل السنة والجماعة في بلادنا خصوصا في قرية جتورين وجنوب وباب القدي وصولهم وفر عنا ما ينفعنا بعلمهم في الدار ونرحم رحمة ثم لا رحم شيخ من شيخنا يا عبد الكريم وكي مرزوقي وكي معان الشعلي وكي بير وكي شاطر وكي عبد الشافعي زيدي وكي رشد وكي رحيم وكي محمد وكي شافعي حازم الدس مرزوقي وكي أقس معصوم الجهري وكي عبد الحسن كستوير الذين يخدمون في معد الوصول، ثم رحي أبائنا وأمتنا وأزادنا وأخوالنا وخالاتنا وعم الشيخ من شيخ وجماعة من اسم خصوصا من أموات جماعة مسجد الريان جميعا. مؤلف في هذا الكتاب الشيخ حمد الصمد حجي عن شيخ يهين اسم الدين حسن ياسم الشعري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, kita kemarin menunjukkan mengenai tentang membahas tentang kezuhudan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana ketakwaannya. Maka di sini dikatakan kenapa Nabi Muhammad hidupnya itu kalau dikatakan boleh kita kata padahal dia tidak kekurangan duit banyak, tapi semuanya disedekahkan untuk yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Karena istri Rasulullah, Sayyidina Khadijah, orang kaya raya. Dia semua hartanya yaitu digunakan untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi memilih. Jadi kefakiran Nabi itu adalah memang karena pilihan, dia bukan karena terpaksa. Kalau kita kurang karena nggak ada duit, masalahnya beda. Kalau Nabi emang karena milih dia, milihnya itu bukan karena kagak ada. Kalau kita karena memang nggak ada masalahnya. Itu masalahnya itu. Maka di sini wal hikmatu fi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu li ummati 'aisyatar rahati wa taraffaha li kaunir rafahati tufsidu akhlaqar rujulah min syaja'atin wa tadhiyatin. Nah, hikmahnya apa? Kenapa Nabi dalam perjalanan hidupnya bahkan ketika Rasulullah wafat itu enggak ada istilah yang ditinggalkan. Semuanya perjalanannya Nabi, bahkan Sayyidatina Fatimah satu saat datang ke Nabi kepengen makan, boro-boro ada makanan di rumah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu semua adalah dalam rangka apa? Karena biasanya yang namanya kesenangan ini umumnya itu orang itu bisa merusak. Orang kalau bukan masalah kita kagak cinta sama dunia, dunia penting. Kalau nggak ada dunia, ya susah kita. Ibadah harus pakai baju. Baju kudu dibeli. Ya kan, itu juga pakai dunia. Tetapi orang yang sangat rakus terhadap dunia, sehingga dia tidak pernah berpikir sedekah, tidak pernah berpikir untuk membantu orang lain, hanya berpikir numpuk, begitu meninggal baru menyesal. Ketika meninggal, apa yang kita bawa? Nggak ada. Hanya kita sendiri. Dan harta-harta yang kita tumpukin akan menjadi apa? Rebutan dari anak cucu kita semuanya. Nah, ini. Itu akan merusak, katanya. Tufsidu akhlaq rujulah, akan merusak terhadap sifat kelaki-lakian, akhlak seorang laki-laki. Daripada apa? Min syaja'atin, daripada keberanian, wa tadhiyatin, dan juga adalah pengorbanan. Sama ketika kita memanjakan anak dari kecil sampai gede, nggak pernah dia itu dididik supaya apa namanya itu prihatin segala macam. Begitu dia ada masalah, udah kelimpengan, kata orang anu mah, kelimpungan. Karena apa? Karena nggak pernah menghadapi persoalan. Selama hidupnya dia dari kecil sampai dia nikah, sampai terus gede, semua dicocokin, semuanya dari orang tua semua. Oh, jadi dia nggak pernah berpikir. Begitu dia nggak enak sedikit aja, udah luar biasa. Maka kita ini dalam masa mendidik anak bukan berarti kemudian kita tidak mau ini anak, tetapi perlu juga anak itu dididik agar supaya dia kelak nanti ketika menghadapi, karena kehidupan itu ketika kita sudah nggak ada, keturunan kita, kelangsungan anak-anak kita ini akan dihadapi sendiri dia. Jadi kalau nggak dilatih untuk menghadapi permasalahan apa itu begitu. Itu cara-cara ini. Wa katsiran ma tajallaba at-takatsur wa tafakhur. Ya karena apa? Karena kalau kesenangan itu membuat kita orang kalau senang terus lupa umumnya. Kalau sengsara terus nggak kuat. Iya. Seneng terus, ya kita juga nggak ini. Kalau mamanya kita istilahnya sengsara terus juga kita nggak kuat. Artinya istilahnya ada bahasa al-farah wal huznu. Kebahagiaan dan kesenangan dua hal yang akan selalu berada pada diri kita. Satu saat kita senang, satu saat juga kita sedih. Karena tidak akan senang terus dan tidak akan sedih terus. Satu saat kita akan sedih. Sebab semua anak-anak kita, semua kita akan ditinggalkan. Siapa yang meninggal dulu? Apakah kita dulu? Apa anak kita dulu? Apa istri kita dulu? Nggak mungkin kita kagak bakalan meninggal. Pasti kita akan mati. Anak kita akan mati. Bini kita akan mati. Ya kan? Siapa yang duluan masalahnya? Belum tahu. Nggak mungkin mama bareng, ada juga yang bareng. Bini istri ada bareng. Istilahnya
bininya meninggal, sakit, padahal yang suaminya itu memang udah sakit juga, begitu meninggal, mau nyolatin, mau dia udah beres, zuhur, begitu asarnya mau nyolatin, meninggal suaminya, jadi akhirnya bareng, disolatin, saya nyolatin itu dua orang, jeda. Jadi meninggal istrinya dulu, kemudian jeda, lalu kemudian tiba-tiba udah beres, mau disolatin, suaminya meninggal, ya nunggu lagi disolatin, akhirnya apa? Bareng disolatin, dua. Itu luar biasa. Berarti ini apa? Seia sekata. Sehidup semati. Iya, luar biasa itu ya. Masya Allah, gitu. Saya punya teman namanya Ustaz di Jatiwaringin tuh. Dia nggak ini, jedahnya itu sedikit sekali. Jadi li'annal insan katanya idza ta'awwada an-na'ima ista'thara bil masalih. Karena apa? Manusia itu kalau udah terbiasa enak terus, maka dia akan memilih yang enak. Nggak bakalan dia memilih yang kagak enak. Fa idza nuzi'a an-na'ima minhu saqata waruda ila asfalis safilin. Kalau dicabut kenikmatannya, maka dia akan jatuh dan waruda, dan dia akan kembali kepada asfalas safilin, yaitu ke tempat yang paling rendah. Itu kalau kita tidak mempersiapkan diri kita. Wasyarafahu bithamanin baksin, dan akan apa namanya itu fayabi'u dinahu wasyarafahu bithamanin baksin, maka dia akan rela karena urusannya yang penting nyaman, maka dia rela agama dia jual. Ini na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan anak cucu kita ya jangan sampai semacam itu. Walihada tara aktsarur rijalil uzama yansha'una min tabaqatil fuqara. Oleh karena itu banyak kita lihat para pemuka-pemuka kita, para pembesar-pembesar Islam itu adalah yansha'una, dia tumbuh min tabaqatil fuqara, daripada orang-orang yang fakir. Wa ma'a hadza fa innahum la yuhibbunal mala hubban jamma. Oleh karena itu dia tidak akan menyukai harta dengan berlebih-lebihan, yaitu li'anna man habbad dunya saqatat rujulatuhu. Walidzalika kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil harsi wa hubbid dunya. Oleh karena itu Nabi melarang kita itu rakus terhadap dunia, cinta yang sangat berlebihan. Kita mencintai yang kita miliki itu harus. Mencintai rumah kita, mencintai anak kita, mencintai istri kita, itu harus. Jangan sampai kita ke istri nggak cinta, ke anak nggak cinta, bahaya. Nah, adem bae istilahnya. Nah, ini artinya apa? Kita wajib itu mencintai. Harta wajib dijaga. Karena memang pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kita bersifat ikhtiar. Wa ya'badu 'aisyatal khusyuna wal faqr wal qanaah, maka kemudian dia menganjurkan untuk senantiasa hidup sederhana. Wal faqr wal qanaah, dan selalu membangun sifat qanaah, karena semua orang memang kalau ngelihat ini, saya ingat tadi ada sebuah hadis. Dalam kehidupan ini orang semuanya kita pengen jadi orang kaya, semua. Semua yang ideal kata Nabi itu abdun razaqahullahu ilman wa malan. Hamba yang dikasih oleh Allah ilmunya banyak, duitnya sabrak-abrak. Tuh. Idealnya kata Nabi gitu. Kita ini idealnya didik anak jadi anak yang pinter, duitnya banyak. Kalau nggak bisa ini, ya sudah, itu nomor satu. Idealisme nomor satu itu Nabi menganjurkan kepada kita agar anak-anak kita didik, duitnya banyak, juga ilmunya banyak. Kalau nggak bisa, ya sudah, ilmunya aja yang banyak, walaupun duitnya nggak terlalu banyak, cukup aja. Jangan sampai kita mendidik anak ini jadi anak ilmu kagak ada, duit kagak gablek. Nah, belangsak kalau udah begini. Duitnya kagak punya, ilmunya kagak. Wah, ini berabe.
Nah, jadi kita istilahnya, ya kalau ada orang, dia jadi orang kaya, mending. Nah ini orang kaya kagak, tuh ilmu nggak ada. Lah ini yang berbahaya. Ruya Ahmad an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini sudah pernah ya istilahnya kita mengulang. Inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ngasih duit, ngasih rezeki ini bukan hanya dikasih kepada orang yang beriman aja, Pak. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu dikasih oleh Allah dunia. Kalau dunia ini Allah kasihnya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Jadi jangan dikira ketika kita ini dikasih dunia banyak berarti kita dicintai oleh Allah. Enggak begitu juga. Ketika kita tidak dapat dunianya kita sedikit menganggap bahwa kita ini apa? Sedang dibenci oleh Allah. Allah nggak sayang sama kita. Jangan begitu. Karena Nabi mengatakan innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Orang yang dicintai oleh Allah maupun orang yang nggak dicintai semua dikasih dunia. Rezeki itu Allah ngasih, orang kafir dikasih rezeki. Terkadang kita kalah sama orang kafir Cina. Padahal istilahnya dunianya ini yang punya Allah, tapi dikasihnya banyakan sama orang kafir, orang Cina. Coba. Nah kita kalah. Urusan dengan Cina ini kalah. Jual roti kalah. Kalau orang kita ini tipenya kalau udah laku ini dikurangi rasanya. Udah laku tuh. Tapi kalau orang Cina kalau sudah laku ini dipertahankan dia mah. Kalau kita mah dagang apa bakwan udah laku, tahu-tahu bakwannya kagak enak. Nah, ini model kita. Pantes kalah mulu kita sama Cina. Jadi iya, kita kadang ngamuk sama Cina, tapi kita kagak berani saingan sama Cina. Bisanya ngamuk aja, kurang ajar lu Cina sipit itu. Dia dagang. Kadang Cina itu dagangnya suka jujur. Walaupun ini ya, saya dulu inget ngikutin apa ayah itu kan dagang, ibu dagang Cina. Itu ayah saya itu kalau lebih apa kan ngomong ke Cina, ini balikin nih, katanya saya balikin. Cik, kalau di sana manggilnya Cik gitu. Ke Cina, Cik, ini katanya ini ada yang lebih nih. Oh iya. Sampai saya disuruh Cina, udah katanya Pak Haji Amin katanya, ambil yang banyak aja udah, nggak usah gampang bayar mah katanya. Kalau mau barang ambil aja, nggak mau. Saya itu. Dia memang ini Cina itu, Masya Allah memang ini jujur dia. Itu polanya Cina. Yang kedua saya pernah lihat sendiri. Ini di Tebet, itu Cina. Kita lagi makan di warteg nih, makan yang enak. Itu Cina itu yang anak muda itu yang punya fotokopian apa. Begitu dia makan di situ, hanya pesan teh manis saja sama tahu satu. Waduh, ini makannya irit amat ya. Tuh, saya makan enak. Padahal dia ini sudah istilahnya punya usaha. Dalam hati saya, ya Cina itu begitu kalau belum sukses itu. Dia prihatin. Kalau udah sukses, apa aja dia ini. Polanya juga begitu. Cara didiknya itu, nih ngasih modal. Pokoknya kalau kamu gagal, udah gagal dikasih modal lagi modalnya. Kalau kita, ayo modalin, habisin lagi, ngasih lagi, habis lagi. Terus, nah, tuh, kita ini pola. Ya pokoknya kalah mulu kalau kita sama Cina mah. Yang kedua, itu apa? Ya karena kita ngikutin mamang saya itu yang satu adiknya ibu, itu kan pengusaha material Pak, belanja ini kita diajak, yuk ikut kamu dari pondok biar tahu katanya. Gitu kata mamang saya. Kemana mang? Pelabuhan, karena ini mau turun katanya apa namanya itu kayu seberang. Kalau dulu kayu seberang, kayu yang anu tuh apa yang bunder-bunder tuh, itu satu apa namanya itu kapal. Mamang saya dijatai 2 truk kan, kalau step itu kan.
Sama, Cina dikasih 2 truk orang distributor. Tapi ketika sesama Cina dimiringin kurang ajarnya tuh. Ketika ke kita bukan orang Cinanya, ya harganya walaupun nggak miring, tetap maksudnya walaupun ada untungnya, tapi kalah. Jadi pantas. Begitu di sana harga lebih murah lagi, kalah lagi. Wah, memang berat memang. Tuh, polanya kita ini. Maka kalau urusan dunia, kita melihat hadis ini sehingga kita tidak perlu silau, Pak. Ya Allah, kok saya ini kok hidup kok kayaknya kurang mulu ini ya. Udah, kita jangan ngeluh. Boleh jadi ini Allah itu senang begini. Karena apa? Hadis di dalam hadis panjang juga, inna min ibadi man la yasluhu illal faqra. Kata Nabi, sesungguhnya dalam hadis qudsi ada hamba-hambaku ini nggak boleh jadi orang kaya dia. Kalau jadi orang kaya ngencer mulu bahasa kita mah. Melancong. Maka oleh Allah ente kagak boleh nih, udah jadi orang miskin biar kamu di rumah aja. Tuh. Kalau dia katanya fa'in agnaituhu la fasada haluhu. Kalau saya kasih dia jadi orang kaya, maka akan hancur perilakunya, Pak. Itu ada begitu. Kita kalau ngelihat hadis ini supaya kita tenang hidup ini, nerima apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Memang boleh tetap kita berusaha walaupun kita sudah menjadi begini, tetap pengen berubah, tetap ikhtiar. Tetapi kalau pada akhirnya kita sudah ini, ya sudah menerima, oh mungkin. Tapi ada juga kata Nabi, inna min ibadi man la yasrahu illa ghina. Ada orang baiknya dia itu jadi orang kaya ini. Nggak boleh jadi orang miskin dia. Nggak pantas ini mukanya muka miskin, dia harus muka kaya. Karena apa? Ketika jadi orang kaya dia maslahat. Bantu segala macam. Jadi dia ini maslahatnya bagusnya oleh Allah, maka dikasih dia jadi orang kaya. Begitu. Ada lagi, ini kalau ngelihat hadis yang ini, inna min ibadi man la yahsuhu illal as-saqab. Ada orang yang oleh Allah, ini orang ini kudu dikasih penyakit. Kalau kagak ini bahaya. Akhirnya dia sakit. Kalau dikasih sehat, hancur dia. Sholat kagak apa, kagak begitu sakit dia nyadar, ya Allah, gua mau mati ya. Ah, kalau begitu ada gua sholat tuh mulai. Memang begini. Tapi ada juga oleh Allah dikasih orang itu inna min ibadi man la yasluhu illa sihah. Ada orang yang memang oleh Allah itu dia baiknya sehat. Jarang sakit. Dikasih oleh Allah biar supaya manfaatnya dia sehat. Dia sehat, ibadahnya rajin apa tuh. Jadi memang hidup ini kalau ngelihat hadis ini dengan dipandu dengan innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Jadi kita dalam menghadapi kehidupan ini udah enjoy. Terima apa adanya. Tuh, enaknya begitu kalau ngelihat hadis ini. Sekalipun tetap pikiran kita ya kepengen meningkat. Tapi dalam kondisi semacam ini maksudnya ini terapi kita dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Supaya kita menyadari ya Allah, mungkin Allah itu mengasih begini, manfaatnya saya, maslahatnya begini. Tuh. Jadi sehingga apapun yang kita jalani, kita merasa ridho, nerima apa ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak bisa. Kita pengen jadi orang tuanya si A, ya kagak bisa. Orang emang ditakdirkannya begini kita. Muka kita pengen, kayak ganteng kayak orang, kagak bisa. Orang udah begini mukanya. Tapi justru begini ini yang menjadi apa? Manfaat kita pantas udah. Semua harus jadi diri sendiri. Tidak boleh menjadi orang lain, Pak. Nih kalau ngelihat ini nih, jadi kita agaan tenang. Jadi nggak apa. Apalagi ya situasi sekarang kalau ngelihat anak, tetap kita anak belum kerja apa, jangan panik, Pak. Kita tetap doain. Toh semua dunia ini yang ngatur siapa? Allah. Kenapa kita tidak minta sama Allah?
Aduh Ustaz, kita udah malam, wah sudah sampai nangis-nangis, belum aja ini anak belum ini. Ya sabar, nangisnya baru sekali, dulunya ente ketawa mulu, kagak pernah nangis kan. Tuh, jadi harus begitu juga kita. Kecuali kalau kitanya orang yang bersih, yang suci, yang apa, ya udah begitu doa langsung dikabulkan, ijabah. Karena apa? Kita bersih dekat dengan Allah. Lah kita udah banyak dosa, jauh dari Allah, pengen doa langsung, waduh jauh masih. No, artinya begitu, Pak. Tetapi kata Nabi, wala yu'ti ad-dina wal akhlaqa illa man yuhibbu. Tetapi Allah tidak akan memberi agama, akhlak kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tuh. Ini beda. Urusan agama, kita menjadi orang yang beriman, ini adalah harga mahal. Karena tidak semua orang jadi lahirnya menjadi orang mukmin, Pak. Kalau kita ngelihat ini, Allah tidak akan memberi persoalan agama dan akhlak kecuali orang yang dicintai. Jadi kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita dikasih akhlak, dikasih oleh Allah agama menjadi orang yang beriman. Ini nilainya mahal. Sekalipun kehidupan kita ini ya goyang. Kehidupan kita ini biasa-biasa aja. Kehidupan kita ini. Karena apa? Karena derajat di sisi Allah, bukan karena apa-apa. Saya pernah itu dicintai oleh adik ipar saya di sana itu. Katanya Ustadz Munir, katanya, Bang, apa? Itu paket di Cililitan ada jamaah pada orang biasa. Apa kejadiannya dilalanya? Dia sakit. Itu lagi sujud, langsung ngorok, Pak, meninggal. Ya Allah, orang biasa, bukan ulama, bukan apa tuh. Nggak nyangka kan? Inilah yang namanya derajat di sisi Allah. Nggak berarti kemudian karena mentang-mentang jadi ustadz, tenang aja, sorga punya nenekmu. Nggak bisa. Karena jadi kiai, tenang aja, udah katanya ini. Nggak bisa. Semua. Itu dia cerita, itu kata Ustadz. Oh iya, semua manusia di hadapan Allah itu nggak tahu. Ternyata dia wali Allah, padahal orang biasa-biasa aja. Ternyata dia menjadi kekasih Allah. Kita nggak tahu. Dia ternyata ahli zikir, tapi nggak pernah diperlihatkan. Hidupnya sederhana, segala macam. Padahal dia jadi wali. Kita nggak tahu kan. Makanya ketika kita melihat orang apapun bentuknya, jangan meremehkan. Siapa tahu itu adalah kekasih Allah, wali Allah. Tuh. Makanya kalau ngelihat begitu itu kan. Nah itu. Nah ini jadi tuh titik. Terus wa mattaqwa wal khasya lillahi ta'ala faqad balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika al-ghayatul quswa. Ya kalau ngelihat bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad, ketakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sudah jelas dia sampai kepada titik puncak yang tertinggi kalau masalah ibadah. Nggak ada tandingannya kalau ibadahnya Nabi diukur dengan kita. Diukur dengan umatnya. Udah hayhata. Bainas sama was sumur. Antara langit sama sumur. Jauhnya kita udah kagak bisa nandinginya. Kana katsiru dzikri da'imal fikri amalan biqali rabbih alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Nabi itu katsiru dzikri, orang yang selalu banyak berzikir, Pak. Nggak pernah hatinya itu lupa sama Allah. Kalau kita kebanyakan lupanya. Zikir. Orang yang selalu berzikir. Daimal fikri. Selalu banyak memikirkan, merenungkan. Merenungkan tentang ciptaan segala macam. Apa yang kita lihat semuanya ketika itu kita akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan
wa ala junubihim. Jadi baik di saat berdiri, duduk, tidur selalu berzikir. Maka ada orang kalau thariqah itu apa? Zikir. La ilaha illallah, la ilaha, terus itu kan. Sampai kepada akhirnya Allah, Allah itu zikirnya. Zikir khafinya itu sampai hatinya itu terus membaca Allah, nggak pernah berhenti. Itu namanya zikir khafi, Pak. Zikirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Allah, 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 Allah. Udah. Pertamanya la ilaha illallah. Makanya orang kalau